Selamat siang saudara sekalian, apa kabar semuanya? Saya sehat kan? Nah, saudaraku jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tinggalkan notifikasi ya teman-teman. Tuhan berkati. Tidak berdoa, tidak dekat sama Tuhan. Itu udah otomatis. Ya, orang nggak mau berdoa, dan semakin jauh dari Tuhan. Dan kalau orang berdoa, semakin berdoa dan terus berdoa, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Intensitas kita dalam doa, maka itu akan menyebabkan kita semakin kuat. Ya, semakin kuat, semakin mantap, Amin. semakin bergairah. Yes. Ya, makanya memang tetaplah berdoa. Doa itu nggak sulit kok. Yang sulit adalah cara berpikir kita yang bikin kita malas gitu ya. Ya, jadi seperti Daniel ya, Daniel itu sudah ngomong sama Raja Nebukadnezar itu, kalaupun Tuhan itu tidak menjawab doaku, Aku tidak sekali aku tetap tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Tuhan itu Raja. Punya keputusan yang sangat-sangat berisiko tinggi, tapi itu yang disampaikan oleh Daniel kepada Nebukadnezar. Ya, keputusan untuk tetaplah berdoa, keputusan untuk tetap memiliki iman kepada Kristus, keputusan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ya, jadi kalau doa, orang yang tidak berdoa tidak dekat dengan Tuhan. Orang yang terus berdoa, selalu berdoa, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, maka semakin bergairah, semakin bersemangat, semakin bergelora, ya, dan tetap menikmati kehidupan di dalam Tuhan. Ya, poin yang kedua adalah mengucap syukur. Ya, karena mengucap syukur itu memang harus kita lakukan. Ya, kalau kita nggak mengucap syukur, yang ada apa? Malu. Itu udah otomatis, itu udah paket itu. Kalau orang nggak mengucap syukur, mengeluh, marah, benci, gelisah, takut, cemas. Nah, sekarang tinggal kita pilih, mau mengucap syukur atau tidak mau mengucap syukur. Begitu. Jadi harus terus mengucap syukur, supaya orang yang mengucap syukur itu selalu diberi kesehatan. Ya. Orang yang mengucap syukur itu selalu semangat loh. Hatinya tenang. Hatinya damai. Bahagia. Walaupun tidak punya apa-apa. Secara harta. Ya, secara jasmani. Kurang. Tapi dia tetap bahagia. Tetap menikmati kehidupan ini. Kenapa? Orang yang mau bersyukur. Ya, segala keadaan kita itu terus mengucap syukur. Mengucap syukur itu sehat. Ya. Makanya kita ini bersyukur. Orang dekat Tuhan akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mau berdoa adalah orang yang mau bersyukur, mau mengucap syukur atas segala situasi. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini penting. Yang ketiga juga penting adalah jangan padamkan roh. Artinya apa? Jangan padamkan semangat kita dalam melayani Tuhan. Ya, jangan padamkan semangat kita, gairah kita untuk berdoa, untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan padamkan semangat kita. Kenapa ayat ini mencatat demikian? Karena pasti ada tantangan. Jangan padamkan berat, jangan padamkan semangat, jangan padamkan roh, jangan padamkan puasa. Itu artinya apa? Pasti ada tantangan. Di depan kita banyak tantangan, ada masalah. Ya, makanya kita harus tetap semangat. Ya, maka ada Roma itu. Biarlah roh menyala-nyala. Ya,
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah padamkan semangatmu, gairahmu, rohmu, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Woi juga, kita ini orang yang berkemenangan terus. Amin. Berkemenangan. Ya. Jangan sampai saya melihat sendiri loh, ada yang kaya raya tapi sakit-sakitan. Aku bisa kok. Ya. Daftar bisa. Mari kita miliki 3 poin ini. Pertama, tetaplah berdoa, kemudian mengucap syukur, dan kemudian janganlah padamkan rohmu, semangatmu, jangan padamkan api yang sedang menyala dalam diri kita. Ya, api roh dalam hidup kita sebagai penggerak, ya, penggerak namos dalam hidup kita. Jangan kita padamkan. Ini sulit, tapi kalau kita ini tetap memiliki gairah, semangat, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, kita menjadi orang yang luar biasa. Berkat itu. Amin. Ya. Selalu diberi kemudahan. Selalu ada pertolongan. Yes. Selalu ada jalan keluar. Pasti. Ya, milikilah 3 perkara ini dalam hidup kita. Ya, Tuhan Yesus berkata.